Oma, opa, papa, mama, adik kakak, saudara gandong semua, di mana-manapun saudara ada, tinggal, menetap. Hari ini ketemu boleh ada sebagaimana ketemu ada. Sekali lagi beta terus mengatakan bahwa ini semata-mata kasih karunia Tuhan. Sebab dengan situasi yang terjadi di dunia ini, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dalam situasi yang susah, dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, hari ini beta ingin mengajak saudara semua untuk merenungkan satu hal. Merenungkan hal bagaimana ketong bukan cuma mendengar, tapi ketong juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam ketumpung hidup hari lepas hari. Nah, saudara semua, ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki di kota New York di Amerika Serikat yang meninggal di usia 63 tahun. Orang ini tidak pernah bekerja. Ia menghabiskan seluruh hidupnya di perguruan tinggi. Ia meraih banyak gelar akademik sehingga tampak di belakang namanya itu berderet-deret huruf-huruf, gelar-gelar yang begitu banyak. Saudara, mengapa ia menghabiskan seluruh hidupnya di perguruan tinggi? Nah, ketika dia masih anak-anak, seorang famili dekatnya yang kaya raya meninggal dunia dan menunjuknya sebagai ahli waris. Dalam surat wasiatnya itu ditulis bahwa setiap tahun anak orang ini akan mendapatkan cukup uang untuk mendukung kebutuhannya selama ia bersekolah atau selama ia berstudi. Dan bantuan ini akan dihentikan bila ia menyelesaikan pendidikannya. Nah, saudara, lelaki itu memenuhi persyaratan surat wasiat itu. Tetapi apa yang dilakukannya adalah dia bersekolah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ia mengubah persyaratan teknis di dalam surat wasiat itu untuk menjadi sumber pendapatan tetap bagi dirinya. Itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki sebenarnya oleh pemberi warisan itu. Sayang, ia menghabiskan ribuan jam dengan mendengarkan para dosen, membaca buku, tetapi tidak pernah menerapkan ilmunya itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu semakin banyak, kepala di dalam otaknya atau otak di dalam kepalanya mungkin semakin penuh, semakin besar. Tetapi semua apa yang dipelajari itu tidak dipraktekannya, disimpan di dalam otak, di dalam benak, di dalam kalbu, di dalam isi hatinya, di dalam pikiran, di dalam apa saja di dalam dirinya. Saudara, hal ini ketika saya membaca cerita ini mengingatkan tentang apa yang ditulis di dalam kitab Yakobus. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22 di sana dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara, jika kita membaca Alkitab, kita membaca firman Allah, kita membaca firman Tuhan, atau mendengarkan ajarannya, tetapi tidak melakukannya, kita sama buruknya dengan lelaki yang menyandang sederetan gelar panjang di belakang namanya. Pendidikannya tidak memberikan keuntungan praktis apapun bagi dirinya sendiri maupun bagi siapapun. Saudara, mendengar itu harus disertai dengan perbuatan. Jika kita belajar sesuatu, ilmu yang kita punya tidak akan ada artinya jika kita tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat apa yang kita pelajari, kita terima, kita dengar, kita lihat, kita serap sebagai ilmu, sebagai pemahaman, pembelajaran bagi kita. Tetapi kalau kita tidak menerapkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sama dengan tidak ada artinya. Saudara, Alkitab itu adalah sesuatu pelajaran hidup yang sangat berharga. Tuhan panggil kita bukan cuma membuka dan membacanya, tapi kita harus membukanya dengan penuh semangat, disertai doa, membacanya dengan saksama, lalu kemudian kita menerapkannya dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dengan demikian,
seluruh kehidupan kita itu kehidupan yang menjalankan perintah Tuhan. Kalau tidak, saudara dan saya sedang menipu diri kita sendiri. Kita berkata kita mau mengetahui firman Tuhan, punya pengetahuan, tapi kita bukan pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu sama dengan penipu, menipu diri sendiri dan menipu banyak orang. Terlebih saudara juga sedang menipu Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.